إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل ذو القعدة من أشهر الحرم وجعل سرور في قلب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون متقون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Al-ayah. Summa qala Allah ta'ala: inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Summa qala Allah ta'ala: la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum. Al-ayah. Summa qala Rasulullah fi kitabil hadis: man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun minal mursalin wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Kita tahu setelah Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal berlalu, masuklah Zulqa'dah. Apa keistimewaan Zulqa'dah sidang Jumat? Ingat, Zulqa'dah itu adalah min ashuril hurum. Dia termasuk salah satu di antara bulan haram. Bahkan di dalam Al-Baqarah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Pergilah kalian haji pada bulan-bulan yang ditentukan, termasuk Zulqa'dah. Orang kalau mau pergi haji sudah bisa di bulan Zulqa'dah, tapi jangan kembali sebelum wukuf di padang Arafah, lama di sana. Cuma saat ini Indonesia tidak mendapatkan atau membatalkan, kecuali Aceh. Aceh luar biasa, mereka punya lobby tersendiri terhadap Saudi dan mereka diperbolehkan. Tuh dahsyatnya Aceh itu. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, Zulqa'dah itu maknanya adalah bulan gencatan senjata para penguasa. Itu makna asal kata Zulqa'dah. Jadi di orang-orang Arab dulu ketika bulan Zulqa'dah itu kesempatan mereka untuk berdagang, mencari nafkah, bersyair, mengadakan acara-acara di pasar. Karena itu bulan damai. Mereka mengharamkan untuk berperang pada Zulqa'dah.
Dan itu termasuk adalah minha arba'ata hurum, 4 di antara bulan haram: Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Namun pada sisi lain, Zulqa'edah itu adalah bulan persiapan untuk haji dan kurban, manasik bagi yang mau pergi haji. Cuma seperti kita katakan tadi, Indonesia membatalkan kloternya karena situasi pandemi global ini. Walaupun Aceh masih bersikeras juga untuk berangkat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu, alangkah indahnya kalau kita mengkaji tentang persiapan kurban. Tentu kita konsentrasi kepada kurban. Orang yang tidak bisa hadir wukuf di padang Arafah, hendaklah dia di negerinya berkurban. Pertanyaannya jamaah Jumat, siapa-siapa saja yang harus berkurban? Ini kan masa paceklik. Maka terbuktilah ayat, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Hendaklah engkau berinfak di kala lapang dan sempit. Masalah paceklik ini adalah kita sedang sempit keuangan mungkin, tetapi tetap berinfak. Kalau memang kita orang yang bertakwa, tetap berkurban. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kita lihat sekilas saja, kita perpendek waktunya sejarah kurban untuk memotivasi kita. Kalau ada yang masih ragu-ragu, ini kan corona, berkurban kita habis uang. Coba lihat jamaah sekalian. Mari kita lihat sejarah kurban agar motivasi kita kembali menyala, membakar semangat kita untuk tetap harus berkurban dalam kondisi apapun. Bahkan salah satu mazhab yang mewajibkan kurban adalah mazhab Hanafi. Wajib berkurban itu, jamaah sekalian, tidak tanggung-tanggung. Namun kita yang menganut Syafi'i dan Hambali itu sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Sejarah kurban dibagi 3 jamaah Jumat. Pertama, di zaman Nabi Adam sudah ada kurban. Yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim, memang itu adalah induknya. Dan yang ketiga, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jum'ah, di zaman Nabi Adam kita kenal kisah Qabil dan Habil. Qabil ini sedikit agak arogan dan ada rasa sombongnya sedikit. Dia mewakili petani. Habil ini orangnya lembut jiwanya. Dia peternak. Manusia saat itu belum banyak, tetapi Allah sudah menagih kurban dengan cara mereka memberikan harta penghasilan mereka sekali setahun ke atas bukit, dan mana nanti yang diterima itu akan ada tandanya. Maka jamaah sekalian, Qabil ini diceritakan di dalam Al-Maidah ayat 27 sidang Jumat. Qabil ini mempersiapkan buah-buahan, tetapi namun karena hatinya busuk, maka yang dikeluarkannya yang tidak baik-baik, yang sudah kadaluarsa, yang sudah mendekati uzur, sudah mendekati busuk, itu yang disisihkannya untuk berkurban. Sementara Habil, dia cari binatang ternak yang paling gemuk, yang paling bagus, dan memang itu yang disunnahkan nanti kalau kita berkurban. Maka tidak boleh kita kurbankan kalau ada yang cacat, yang nyata cacatnya, yang kurus, nyata kurusnya, yang matanya buta, nyata butanya, atau kakinya pincang, nyata pincangnya. Kecuali nanti binatang kurban itu cuma kecelakaan di perjalanan, itu di luar tanggung jawab. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka ketika datang kurban jamaah sekalian, apa kata Allah? Watslu alaihim nabana adama bil haq. Sudah saya ceritakan, sudah diceritakan kata Allah, cerita yang nyata benar, bahwa isqarraba kurbanan fataqabbala min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Bahwa diterima salah satu kurban
daripada di antara dua anak Adam. Kurban Habil lah yang diterima karena dia ikhlas memberikan itu. Maaf jamaah sekalian, setiap musim kurban viral berita seorang ibu-ibu pemulung mencicil setiap hari dia 10.000. Ketika ditanya orang, untuk apa ibu menyisihkan 10.000? Saya ingin berkurban. Pemulung viral luar biasa jamaah sekalian. Dia pemulung, kita pemulung uang, bukan harta bekas atau barang-barang bekas. Tapi kita pemulung uang tidak berani untuk berkurban. Kita banyak mencari uang. Itu yang harus kita bandingkan jamaah sekalian sidang Jumat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kisah di zaman yang kedua adalah di zaman Nabi Ibrahim. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kita tahu Nabi Ibrahim ini lama punya anak. Ikhtatana Ibrahim ba'da samanin. Bahwa ketika dikhitan Nabi Ibrahim setelah berumur 80 tahun, dan kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, barulah dia kemudian dikaruniai anak ketika berumur 100 tahun. Bayangkan, ketika dia berumur 100 tahun barulah dikabulkan, Rabbi habli minas solihin. Hamillah istrinya Hajar. Hajar ini adalah hadiah dari Raja Mesir, budak yang diberikan, kemudian dipersunting, dan lahirlah Ismail. Ma'asyiral Jum'ah, cemburulah Sarah. Sarah ini istri paling cantik saat itu, cemburu dia. Maka atas arahan dan perintah Allah diasingkanlah Siti Hajar dan Ismail ke Bakkatul Mukarramah, Hijaz, Mekkah Al-Mukarramah yang ada sekarang. Ditinggalkan beberapa potong roti dan air, sehingga persediaan itu habis Hajar. Maka dia cari air ke sana kemari. Kemudian malaikat mengarahkan kakinya Ismail kecil untuk menerjang-nerjangkan kakinya, dan keluarlah mata air. Dan Siti Hajar mengatakan, Zami, Zami, berkumpullah air, berkumpullah. Dan itulah yang kita kenal dengan telaga Zam-Zam. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan kembali ke Palestina, Yerusalem, untuk menemui Siti Sarah. Kemudian hamillah Siti Sarah dan lahirlah Ishak. Jamaah Jumat yang berbahagia, namun ketika di dalam tafsir dijelaskan Ismail berumur 6 sampai 7 tahun, falamma balagha, menjelang dewasa, ma'asu'ya, maka suatu malam bermimpilah Nabi Ibrahim. Salah satu mimpi Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian, ya Ibrahim, unzur nuzrika. Wahai Ibrahim, ingat engkau pernah bernazar. Engkau pernah bernazar. Maka jamaah sekalian, kurban itu ada yang wajib. Ingat, kurban itu ada yang wajib, itu namanya kurban nazar. Jika ada di antara kita yang pernah bernazar untuk berkurban, maaf, kita pengkurban jangan makan daging itu, jangan ambil bagianmu. Maka pengurus masjid seharusnya bertanya, ini kurban biasa atau kurban nazar? Lalu kita bilang, maaf Pak PKM, ini kurban nazar saya. Berarti kita tidak boleh memakannya, haram. Semuanya dibagikan, tidak untuk si pengkurban, karena itu kurban nazar. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, karena suatu saat kita mungkin pernah bernazar, ya Allah, kalau saya selamatlah dari kecelakaan ini, kita di atas pesawat turbulensi, saya berkurban ya Allah, saya berkurban 2 ekor. Kurban 2 ekor itu akan menjadi wajib seumur hidup kita, harus kita bayar itu. Dan ketika kita tunaikan nanti di bulan Zulhijjah, jangan engkau makan dagingnya, karena itu kurban nazar dan itu wajib untuk ditunaikan, tidak boleh untuk kita makan, kecuali tadi kurban biasa. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah,
Maka kemudian Nabi Ibrahim pun datang menyampaikan, anni azbahuka fandur madza tara. Saya melihat engkau anakku tercinta di dalam mimpiku. Engkau kusembelih. Bagaimana fandur madza tara? Bagaimana pendapatmu? Ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah. Lakukan ya ayah. Lakukan saja kalau itu perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya baru 700 meter, dipanggil oleh Siti Hajar. Wahai suamiku, engkau bawa pisau tajam, mau engkau bawa kemana anak kita? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, jamaah sekalian, karena setan menggoda Siti Hajar. Digoda tiga-tiganya. Awalnya Nabi Ibrahim digoda, dilempar oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua Siti Hajar tidak mempan. Yang ketiga ini kepada Ismail juga tidak mempan. Makanya 3 kali lempar. Jumratul ula, Aqabah dan Wusta. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tibalah ketika akan menyembelih bismillah, Allahu Akbar. Ternyata tidak tembus. Sampai diulang 3 kali tidak tembus. Maka turunlah ayat yang mengatakan engkau sudah lulus. Dan digantilah, kami ganti dengan seekor kibas. Saat itu saking terharunya malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disempurnakan oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil ham. Mereka memuji atas kebesaran Allah. Jamaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, artinya itu adalah ujian bagi Nabi Ibrahim. Karena tidak ada manusia yang paling hebat di dalam berkurban saat itu kecuali Nabi Ibrahim. Kayaknya bukan saat itu, sampai sekarang. Berapa kurban Nabi Ibrahim sidang Jumat? 300 onta. Maaf, onta yang paling murah itu harganya 25 juta. Kalikan 300, dapatlah 7,5 M. Kemudian kurban dia kambing 1000, kalikan saja 2,5 juta. Maka tambahkan hampir 10 miliar kurbannya Nabi Ibrahim seorang diri. Siapa di antara kita, sekaya apapun kita orang Indonesia atau dunia, yang sanggup berkurban dengan 10 miliar? Terperangah seluruh pelosok negeri. Datang pula lah malaikat, hebat kali engkau wahai Ibrahim. Ini semua binatang ternakmu. Bukan, ini titipan Allah. Karena ini titipan Allah, jangankan cuma kurban ini. Andaikan Allah meminta anakku. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak sidang Jumat. Andaikan saya punya anak, juga akan saya korbankan. Inilah mimpi Nabi Ibrahim itu. Ya Ibrahim, unzur nuzrika, ingat kepada nazarmu. Engkau pernah mengatakan andaikan punya anak engkau kurbankan. Itulah asal mula kenapa ditagih oleh Allah dan dalam bentuk ujian untuk menyembelih anaknya. Jamaah Jumat, itu kisah di zaman Nabi Ibrahim. Mari kita lihat kisah di zaman Rasulullah. Apa kata Nabi di dalam riwayat Ahmad? Man wajada sa'atan. Banyak teks hadis ini tapi sama akhirnya. Ada mangkana lahu sa'atan. Man wajada sa'atan, siapa yang merasa mampu dan berkecukupan, sanggup. Maaf, definisi sanggup ada 3. Pertama, sanggup cash, dia punya uang. Yang kedua, sanggup mencicil karena dia punya gaji yang tertunda, punya harta yang tertunda. Dan yang keempat, berhutang. Boleh kita berhutang tapi kita sanggup untuk membayarnya. Coba di antara 3 ini, apakah kita kategori yang sanggup? Makanya mazhab Hanafi mewajibkan berkurban, karena tidak ada di antara kita yang tidak sanggup sebenarnya. Kenapa kita bilang seperti itu jamaah Jumat? Inilah ayat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka, sungguh Muhammad dan umat Muhammad sudah aku berikan nikmat yang Al-Kautsar. Nikmat kita terlalu banyak sidang Jumat yang berbahagia. Apa buktinya betapa banyaknya nikmat kita? Oksigen yang kita hirup itu 28 liter per hari kebutuhan manusia. Kalikan dengan 25.000 sekarang harga oksigen rata-rata.
Maka setiap yang kita hirup satu hari itu 150 juta. Ayo bayar kepada Allah 150 juta per hari. Per bulan 5,3 M. Per tahun 63 miliar. Bayar itu kepada Allah. Ini yang diminta cuma 2.500.000 per tahun. Anda tidak membayar 53 miliar. Karena itu kebutuhan napas kita setiap hari. Inna a'tainakal kautsar. Maka jamaah sekalian, perintah ini jelas. Fasolli. Maka dengan nikmat yang banyak itu, solatlah engkau wahai Muhammad. Solatlah engkau wahai umat Muhammad. Wanhar. Dan berkurbanlah. Sisihkan 2,5 juta dari 53 miliar itu hutangmu kepada Allah. Bayangkan kalau setiap tahun kita ditagih oleh Allah. Mana? Sisihkan 63 miliar. Atau 5,3 M per bulan. Sanggupkah kita sebagai manusia membayar napas kita? Tidak sanggup. Oleh sebab itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jangan engkau hitung-hitung nikmatku, kata Allah. Engkau tidak akan sanggup. Kita hitung saja napas, jamaah sekalian, sudah bernilai 63 M. Bayangkan yang harus kita bayar kepada Allah. Allah cuma meminta satu kurban kepada kita tiap tahun. Lalu kenapa kita tidak mau menyisihkan? Rokok kita beli per hari 25.000. Siapa yang merokok? Maaf, ini sedikit agak keras. Jika engkau merokok 25.000 per hari dengan sempurna, Anda cuma butuh 3 bulan untuk satu kurban. Lalu Anda mengorbankan asap. Padahal ini di zaman pandemi kita menutup asap. Anda mengeluarkan asap. Anda rela saja mubazirkan asap 3 bulan. Padahal dengan 3 bulan itu Anda sudah bisa berkurban. Tapi Anda tidak mau. Maka kita termasuk orang-orang yang bukan cucu Nabi Ibrahim, bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya ini sidang Jumat? Jika engkau sanggup merokok dengan harga seperti itu, Anda masuk kepada kategori man wajada sa'atan. Berarti Anda mampu, Anda sanggup. Rokok saja sanggup. 2,5 juta sekitar 3,5 bulan. Kok berkurban tidak sanggup 1 tahun? Kita orang-orang yang tidak bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sidang Jumat, di akhir hidup Nabi itu berkurban 100 onta. Sidang Jumat, apa kata Nabi? Ini adalah kurbanku dan kurban umatku. Nabi tahu kita itu kikir, pelit. Mungkin ada umatnya yang tidak sanggup berkurban. Nabi sudah mewasiatkan dan mengkurbankan itu. Maka dikurbankan Nabi, disembelihnya sendiri 63 ekor. Habis 63, kata Nabi, lanjutkan wahai Ali. Maka dilanjutkan oleh Ali. Belakangan baru para sahabat tahu kenapa Nabi itu hanya 63 ekor disembelihnya kurbannya. Karena memang umurnya coba 63 tahun. Pertanyaannya sidang Jumat adalah, berapa umur kita sekarang? Umur kita ada yang 40, ada yang 35. Sudahkah 35 kali kita 35 ekor kurban kita? Itu bagi yang sanggup, bagi yang betul-betul mencontoh Nabi. Kalau umur kita hari ini ada 50, 60, berarti kita sesuaikanlah kurban kita seperti Nabi 63, 100 ekor disembelihnya sendiri 63. Itu salah satu ibrah daripada kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini kita persiapkan diri kita untuk berkurban, sehingga nanti pada Idul Adha kita termasuk orang-orang yang qarraba kurbanan, orang yang dekat dengan Allah dengan harta kita, karena kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Waffaqanallahu sabila khair fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.